Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kuasa terhadap ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di muka bumi ini. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, proses kehidupan manusia setelah kematian masih akan terus berlanjut. Hakikat kematian adalah awal dari kehidupan berikutnya, yakni alam penantian atau disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau alam kubur bagi manusia yang beriman tentunya menjadi tempat penantian dengan penuh kenikmatan, balasan dari perbuatan semasa hidup di dunia dulu. Sedangkan manusia yang berlumuran dosa sudah barang tentu kuburannya akan menjadi tempat yang sungguh menakutkan selama masa penantian berakhir, yakni setelah tibanya hari kiamat. Alam kubur adalah alam di mana tempat seorang hamba akan menerima gambaran perbuatannya semasa hidup di dunia. Alam kubur bisa menjadi taman daripada taman-taman surga, dan alam kubur juga bisa menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sungguh penantian yang terasa sangat sebentar apabila kuburan manusia menjadi salah satu taman daripada taman-taman surga. Dan sungguh penantian yang begitu lama bagi manusia yang kuburannya adalah lubang daripada lubang-lubang neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Setelah hari kiamat tiba, maka seluruh makhluk yang ada akan mati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta segala makhluk. Kemudian akan dibangkitkan semua hamba dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan diadili oleh hakim yang maha adil, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala perbuatannya dulu. Kemudian masing-masing akan menerima buku catatan sebelum melewati as-sirat atau jembatan titian, yang pada akhirnya apakah mereka akan berada di surga ataukah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah penjelasan terkait bagaimana proses manusia melewati as-sirat, dan siapakah orang yang pertama kali melewatinya, serta siapakah yang berhasil melewatinya dengan selamat. As-sirat adalah jembatan yang terpancang di atas jahanam yang akan dilewati orang-orang beriman menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang akan melewati as-sirat? Yang akan melewati sirat adalah orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dan musyrikin mengikuti sesembahan mereka yang batil sewaktu di dunia, yang berupa berhala, setan-setan dan lainnya, sehingga mereka lebih dahulu dimasukkan ke neraka bersama apa yang mereka sembah. Setelah itu tinggallah yang tersisa hanya orang-orang yang secara lahiriah menyembah Allah saja, baik dia seorang yang jujur atau seorang munafik. Untuk merekalah as-sirat dipancangkan sehingga nampak jelas perbedaan antara orang mukmin dan munafik, dengan keengganan mereka bersembah sujud dan keberadaan cahaya yang dimiliki orang mukmin. Kemudian orang-orang munafik mundur ke belakang menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang-orang mukmin tetap maju ke depan melewati as-sirat menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian proses melewati as-sirat, melewati sirat setelah selesai dari hisab dan penimbangan amal, kemudian manusia dipaksa untuk melewati as-sirat
sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Maryam ayat 71 sampai dengan 72. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis ru'yah dan sifat asyirat disebutkan, ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-jasr?" Beliau menjawab, "Tempat yang licin, menggelincirkan, di atasnya ada beberapa perangkat pencatut dan jangkar, serta duri yang dibentangkan dan runcing seperti yang terdapat di negeri Najd, biasa disebut as-sa'dan. Orang mukmin berjalan di atasnya, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin atau burung, ada yang seperti larinya kuda dan kendaraan lainnya, ada yang berhasil dengan selamat, terlepas jatuh, dan ada yang terdorong ke dalam api neraka Jahannam." Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun orang yang pertama melewati as-sirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali melewati as-sirat beserta umatnya, sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan melewatinya. Setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai kadar keimanan dan amalnya, dan berdasarkan hal itulah mereka melewati as-sirat, sedangkan amanah dan persaudaraan berdiri di bahu kanan dan kiri sirat. Seruan pada Rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sirat diletakkan di antara dua punggung neraka Jahannam, maka aku dan umatku yang pertama melewatinya, dan tidaklah berbicara pada hari itu kecuali para rasul dan doa-doa para rasul. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar yang budiman, selanjutnya apa yang terjadi terhadap orang-orang mukmin setelah melewati as-sirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, orang-orang mukmin terbebas dari api neraka sehingga tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah kisos antara sebagian mereka terhadap yang lainnya tentang kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Ketika semuanya selesai dari bersih dari dosa kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih tahu tempat dia di surga daripada rumah dia dahulu di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguh proses yang begitu menegangkan dalam melewati jembatan titian tersebut. Sebagai manusia yang beriman, sudah semestinya gambaran-gambaran yang ada mampu membuatnya semakin dekat dan meninggalkan dosa maksiat yang selama ini masih sering dilakukan dan bertaubat kepadanya. Dijelaskan dalam sabdanya yang lain bahwa manusia yang tidak dapat melewati as-sirat, mereka sudah disiapkan neraka yang paling dalam. Dasar neraka tersebut kalau dilempari batu, maka batu tersebut akan sampai dalam waktu 70 kali musim gugur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami bersama Rasulullah tiba-tiba mendengar suara lemparan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apakah kalian tahu suara apa itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Itulah batu yang dilemparkan di neraka sejak 70 kali musim gugur sehingga terbang di neraka dan sekarang baru sampai di dasarnya.' Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian balasan atas pekerjaan manusia semasa di dunia dulu. Tidak ada manusia yang akan terzolimi olehnya. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Daldalah
ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sesungguhnya Allah akan membalas kebaikan meskipun sebesar zarrah, dan sungguh Allah akan balas keburukan meskipun sebesar zarrah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 56 dan 57. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Manusia kelak akan bergolong-golongan menikmati surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 14 sampai dengan ayat 16. Pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia bergolong-golongan, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami serta mendustakan menemui hari kiamat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan neraka. Manusia hanya dituntut untuk meluruskan niat dalam beribadah. Hanya kepadanya, tidak ada Tuhan yang pantas untuk diagungkan kecuali kepadanya. Sesembahan lainnya hanya akan membuat manusia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat tempat pembalasannya. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Harapan kita semua, semoga kelak kita melewati as-sirat, kita mendapatkan kemudahan, dan pada akhirnya akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.